teman kita lah yang ada di sini tuh menjadi wakil untuk menjadi keluarga. Iya, untuk menjadi keluarga di perantauan. Jadi seorang teman di suatu perantauan itu adalah wakil keluarga kita di Indonesia ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dharma Ramadan Official. Dan di video kali ini kita akan ngobrol bersama teman mengenai pengalaman kerja dan juga perbedaan antara pekerjaan di negara sendiri dan juga di perantauan. Jadi untuk keseruannya seperti apa videonya, silahkan disimak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, yang pertama-tama mungkin kita terlebih dahulu berkenalan dulu dengan teman kita yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Silahkan perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Mujiono ya, dari Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, jadi teman yang akan kita ajak ngobrol kali ini kebetulan berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dan untuk nama channel YouTube-nya adalah Eko Mujiono Channel atau EMJ. Dan kali ini kita akan ngobrol mengenai pekerjaan ataupun pengalaman pekerjaan dan juga perbedaan antara pekerjaan di Indonesia dan juga di perantauan. Oke, kalau boleh tahu kenapa lebih memilih bekerja di luar negeri ketimbang di negara sendiri? Karena dulu ini ya, dengar-dengar kan kalau di luar negeri itu gajinya besar gitu kan ya. Gajinya besar. Ya, kita kepinginnya dari segi gaji kan. Iya, dari pastinya kan kalau bekerja di Indonesia ya kita tahu sendiri kan, di PT di Indonesia gajinya kan yang terbesar kan di Jakarta. Iya. Jadi untuk di daerah-daerah luar Jakarta gajinya mungkin ya masih standar ya. Dan memang kebanyakan penilaian orang sendiri memang seperti itu. Terkadang kita juga sering dikatakan seperti itu oleh keluarga sendiri maupun teman sendiri, yang biasanya mereka bilang, oh enak ya kerja di luar negeri, gajinya besar, hidupnya enak, kan seperti itu kan. Iya. Tapi itu kan penilaian mereka tanpa mengetahui bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka melalui proses tersebut. Jadi mereka hanya menilai hasilnya saja ya. Belum tahu. Iya, belum tahu. Tapi mungkin buat kita yang bekerja di luar negeri seperti Kang Eko Mujiono ini, menurut Kang Eko Mujiono sendiri gimana bekerja di luar negeri seperti kita ini? Menurut saya ya, kalau bekerja di luar negeri itu senang. Senang ya? Senang ya. Berarti benar ya yang dikatakan orang di luar sana. Benar. Karena semua kalau di luar negeri itu semua serba enak. Serba enak. Ya. Fasilitasnya kan sudah disediakan oleh majikan. Fasilitas sudah disediakan oleh company majikan, kan. oleh company. Kalau kita di Indonesia, otomatis kan kita kalau yang dekat kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah, pulang pergi. Iya. Dan itu pun membutuhkan biaya ya. Membutuhkan biaya. Sedangkan kalau misalnya kita bekerja yang tempat bekerjanya jauh dari rumah kita juga perlu, kita harus ngontrak tempat, dan itu pun perlu ngontrak ya. Iya, kalau di Indonesia. Di Indonesia. Tapi kalau nggak salah di Indonesia juga di pabrik misalnya ada juga yang menyediakan tempat tinggal. Tapi kurang pasti juga tempat tinggal yang disediakan itu diberikan secara gratis ataupun bayar, itu kurang paham juga ya. Ya, ini pas banget ya, pengalaman saya juga pernah
bekerja di PT di Indonesia, Ya. tepatnya di Kota Batam ya. Selamat buat orang Batam semua ya, yang sekarang masih bekerja di PT Gimli ya, karena saya juga pernah bekerja di sana waktu masih baru pertama buka itu. Iya. Nah, di sana pun fasilitasnya disediakan sama PT yang Sama saya PT. kerja di sana itu dari PT Gimli. Iya. Fasilitasnya juga disewakan sama di apartemen gitu. Itu diberikan secara gratis atau menyewa? Diberikan secara gratis. Secara gratis, waktu ya? saya di Batam itu. Nah, kalau gaji waktu dulu saya masih 1.200.000. 1.200.000 itu Iya. tahun berapa itu? Kalau tahunnya lupa. Sudah lupa ya. Sudah lupa. Cukup lama mungkin ya. Oke, jadi kalau persoalan tempat tinggal, mungkin ada beberapa PT di Indonesia yang tidak menyediakan tempat tinggal, dan kita sendiri harus mencari tempat tinggal untuk disewa. Kebanyakan tidak menyediakan, Mas. Kebanyakan tidak menyediakan ya. Iya. Jadi kita tetap harus mencari sendiri Harus tempat mencari tinggal, tetap harus sendiri, menyewa. menyewa. Dan kalau boleh tahu, dari segi pekerjaannya sendiri lebih mudah di Indonesia ataupun di perantauan seperti di Brunei saat ini yang dijalankan? Kalau perbedaan pekerjaannya sih menurut aku sama ya. Sama ya. Sama. Kalau waktu saya di Gimli itu di Batam ya, karena udah keahlian saya. Waktu itu Gimli kan PT-nya buat bikin baju. Iya. Jadi pabrik bikin baju kan. Saya sudah ada ahlinya ngejahit. Ya, jadi ya saya senang-senang saja. Jadi menguasai ya. Iya, Tidak perlu semuanya harus belajar dari menguasai. awal. Nah, sekarang waktu saya di Brunei Darussalam, ya pekerjaannya pun kita bisa menguasai, walaupun Perlu belajar ya, perlu sementara. belajar, tapi kerjaannya kan enak, bisa dilihat setiap hari, kita melihat orang bekerja kayak apa, kita bisa menjalankan. Iya, tanpa perlu kita belajar serius ya. Iya. Kita cukup melihat teman kita yang yang Nah, sedang bekerja, gitu. kita sudah mampu menguasai sendiri. Sudah Ya. menguasai. Lalu kemudian kalau kita pertanyakan mengenai perbandingan gaji antara di PT dan juga di PT di Indonesia dan juga di Brunei, kira-kira seperti apa? Ya, kalau gaji ya, kalau di Brunei Darussalam standar sama PT di Jakarta ya. Ya, Soalnya kan di sini krusnya kira-kira 300 atau 400 dolar Brunei, menjadi kalau dirupiahkan itu menjadi 3 juta atau 4 juta 3 rupiah, kan? juta sampai 4 juta rupiah. Itu kan standar sama UMR Jakarta, Standar UMR di Jakarta berarti hampir sama ya. hampir sama. Tapi keenakan di luar negeri ya itulah, kita itu yang pertama banyak pengalaman kerja ya. Soalnya kalau di Indonesia kan kita pengalamannya pun kurang banget, Terbatas ya. terbatas. Kalau di Indonesia kurang, tapi kalau di luar negeri banyak banget untuk mendapatkan pengalaman kerja. Selain pengalaman, kita juga mendapatkan teman. Karena kalau di perantauan asal kita kenal mereka, walaupun tidak satu suku daerah. mungkin, tidak satu suku, tidak satu daerah, tapi kita sudah merasa sangat akrab sekali ya. Akrab. Seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga sendiri. Iya. Karena kalau di perantauan itu memang tidak ada orang lain selain Teman. orang-orang Indonesia itu sendiri yang berada di negara ini. Ya, teman kita lah yang ada di sini itu menjadi wakil untuk menjadi keluarga. Iya, untuk menjadi keluarga di perantauan. Jadi seorang teman di suatu perantauan itu adalah wakil keluarga kita di Indonesia ya. Iya. Karena misalnya ada apa-apa yang paling cepat yang Berperan membantu, cepat yang membantu itulah teman kita teman yang kita ada di sendiri. sini. Gitu. Nggak mungkin dong kalau
keluarga yang membantu dari Indonesia kan nggak mungkin. Harusnya kita yang membantu keluarga di Nah, Indonesia. itulah. Harusnya kan seperti itu ya. Karena kita ke luar negeri kan otomatis diandalkan untuk mencukupi Saling membantu lah, saling melengkapi ya. keluarga di rumah. Iya. Kalau boleh tahu ketika akan merantau yang paling sulit ditinggalkan itu siapa kira-kira? Yang paling sulit dilupakan, yang selalu ada dalam ingatan setiap hari kita mau tidur pun mungkin masih selalu teringat lah gitu. Ya, kalau kita mau bekerja ke luar negeri, merantau, ya, yang kita sulit untuk melupakan, ya pasti keluarga. Keluarga ya, keluarga nomor satu ya. Orang tua, Anak. istri, anak. Nah. Lama itu buat menghilangkan, ibaratnya sedikit-sedikit untuk menutupi rasa, ingatan. menutupi Tapi bukan rasa. berarti kita harus melupakan mereka ya. Tapi kan kita juga di perantauan bekerja kan juga perlu fokus kan. Fokus. Ya. Kalau kita sambil bekerja terus kita sambil ingat anak istri, apakah mereka sudah makan atau belum, mereka sekarang lagi ngapain, nanti otomatis pekerjaan kita juga akan terganggu ya. Terganggu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, karena bekerja ini adalah yang paling penting kita utamakan adalah keselamatan. Iya. Tanggung jawab dan juga rajin demi kepentingan kita sendiri. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Semoga video ini bisa diterima ya. Semoga bermanfaat lah untuk teman-teman yang menonton video ini. Apalagi kalau yang mau bekerja ke luar negeri. Iya. Jadi tahu Untuk semua. teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, yang belum pernah merantau ke luar negeri, mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.